Queen dan Mas Adam sedang berada di kafe klasik. Queen di sini akan menemui seseorang yang sudah 2 bulan lamanya menghilang, dan sama sekali tidak pernah mengabarinya. Soal Mas Adam kemarin yang muntah-muntah, alhamdulillah, Mas Adam sudah jauh lebih baik sekarang. Queen. Aku di sini, teriak seseorang dari sana, ia melambaikan tangan ke arah Queen dan juga Mas Adam yang baru saja datang ke kafe. Queen tersenyum sumringah, ia segera cepat-cepat melangkah pergi menuju meja nomor 02. Aku kangen sama kamu, Queen, tutur Indah yang langsung memeluk tubuh Queen. Aku juga kangen, Indah. Queen membalas pelukan Indah sahabatnya. Mas Adam tersenyum melihat mereka. Queen melepaskan pelukan. Kenapa kamu gak pernah ngabarin Queen? Kukira kamu lupa sama Queen. Maaf, lirih Queen. Aku tidak bermaksud tidak mengabari MU, sebab di sana tidak ada sinyal Queen. Aku minta maaf ya. Queen memegang kedua tangan sahabatnya. Mereka berpisah kira-kira 2 bulan. Dan sekarang mereka dipersatukan lagi. Queen dulu melanjutkan pendidikannya di Inggris. Tapi, sekarang karena tidak betah di negeri orang, Queen memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di sini saja. Duduk dulu yuk, kasihan suamimu, kata Indah. Queen melirik suaminya. Ayo duduk Mas, ujar Queen. Kamu kesini hanya liburan saja atau kamu bakal balik lagi ke Inggris? Indah menggeleng. Enggak kok, aku gak bakal balik lagi ke sana. Kenapa? Aku gak betah. Lagian, aku gak bisa jauh-jauh dari kamu Queen, tutur Queen yang membuat Mas Adam menoleh ke arah 2 perempuan yang sedang asik mengobrol. Apa saya boleh bertanya, kata Mas Adam. Queen dan Indah saling mengangguk, ini buat kamu, Indah. Aku, Mas Adam mengangguk. Apa kamu masih waras, celetuknya? Indah melirik ke arah sahabatnya. Emang saya ini kenapa? Jelas saya ini waras, Mas. Oke, kalau masih waras, Mas Adam mengangguk-anggukan kepala. Tapi kenapa tadi kamu bilang tidak bisa jauh-jauh dari istri saya? Maksudnya bagaimana? Kamu sekarang suka sama sesama sejenis? Seperti kaum Sodom, Hem. Queen dan Indah saling membelahkan matanya. Astagfirullah, pekik Indah. Ente kadang-kadang ente. Kamu ngapain sih Mas ngomong kayak gitu? Queen bertanya kepada suaminya. Ya kali Indah suka sesama jenis. Tapi bener juga apa yang dikatakan suami aku loh dah. Queen juga ikut-ikutan menimpali. Bener gimana Queen? Kayaknya bener kamu itu sekarang suka sama sesama jenis. Contohnya, tadi kamu bilang gak bisa jauh-jauh dari aku? Putri mencoba menggoda sahabatnya. Ih. Ngeri tahu, lanjut Queen sambil seolah-olah bergidik ngeri. Ais, bukan begitu maksudku Queen, Mas Adam, cakap Indah sedikit kesal. Aku gak bisa jauh dari Queen. Karena, dia sahabat aku yang paling baik. Di sana, gak ada sahabat sebaik Queen. Queen itu langka. Lagian, aku anggap Queen sebagai saudariku, tutur Indah lagi sambil melirik ke arah Queen. Queen tersenyum mendengar ucapan yang dikatakan sahabatnya. Wajar saja jika Indah menganggap Queen saudarinya, soalnya mereka sudah berteman dari waktu SMP. Hingga sampai sekarang. Wajar, kan? Kalau aku gak mau jauh-jauh dari saudariku, tanya Indah sambil memandang wajah Queen. Aku juga anggap kamu seperti saudariku sendiri, Indah. Jangan pernah ninggalin aku lagi ya. Pinta Queen. Indah mengangguk. Lalu mereka berdua saling berpelukan lagi. Haduh, drama lagi nih, ujar Mas Adam, yang membuat Indah dan Queen saling tertawa. Mas, panggilku. Aku melihat Mas Adam hendak pergi keluar. Mas, mau kemana? Tanyaku yang kini sudah berada di hadapan suamiku. Kamu nanya ya? Kamu bertanya-tanya aku kemana? Ya udah biar aku kasih tahu ya, kamu gak lihat saya bawa apa, katanya, sambil menunjukkan kresek warna hitam di hadapanku. Bulu kuduku merinding mendengar ucapan Mas Adam. Sepertinya Mas Adam terkena sindrom Dylan Ceplek. Tapi kok dia tahu? Apa jangan-jangan dia main tok-tok lagi? Mas, ngeri Queen, aku berjalan mundur. Kenapa? Kamu takut, katanya. Aku menggelengkan kepala. Mas, sebenarnya mau kemana sih? Aku bertanya lagi. Mas Adam seketika tertawa. Queen cengol. Kamu bertanya lagi, saya mau kemana? Dengerin ya.
Saya itu mau potong rambut model cepmek ya, cepmek. Astagfirullah, nah kan beneran sindrom Dilan cepmek. Jangan lupa join liveku ya, Raur. Itu bukan suara Mas Adam melainkan Queen. Seketika Mas Adam dia menatap istrinya cengol. Apa? Gimana, Dek? Tadi gimana raurnya? Coba bilang lagi, Raur. Haha. Mas Adam seketika tertawa sambil menyemburkan liur. Queen hampir saja terkena air liur suaminya, untung saja Queen segera menghindar. Mas Adam tertawa karena suara yang dikeluarkan Queen saat bilang Raur, seperti suara tikus kejepit. Mas, kenapa ketawa? Tanyaku. Kamu nanya ya? Putri membekap mulut suaminya. Gede Queen, Mas. Seriusan, sekali lagi kamu bilang itu, bibir Mas Adam Queen robek ya, ancam Queen. Seketika Mas Adam menutup mulutnya. Jangan gitu, Dek. Kalau bibir Mas kasih lakban, Mas gimana mau nyium kamu? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Masa bodoh Queen gak peduli ya? Mas Adam terkekeh. Tadi kamu ngomong gitu juga, sini. Saya lakban juga. Berani? Tanyaku, sambil melototkan mata di hadapannya. Mas Adam memejamkan matanya sebentar, lalu menggeleng. Ampun Nyai, seketika Mas Adam berlari meninggalkan istrinya yang sudah naik pitam. Queen melihat kepergian suaminya dengan sangat geram. Queen yang sedang asik menyiram tanaman, ia dikagetkan dengan sentuhan tangan yang melingkar di pinggangnya. Queen tahu bahwa yang ada di dekatnya ini, pasti Mas Adam suaminya. Karena bau parfum yang dikenakan Mas Adam Queen hafal. Queen menoleh ke arah belakang, dengan tangan yang masih menyiram tanaman. Queen tersenyum. Mas Adam mendekatkan kepalanya di balik hijab sang istri. Ia menciumi leher Queen yang harum. Mas, geli tahu. Lagi apa sih? Wangi, ujarnya. Mas, malu kalau ada yang ngeliat, lepasin. Queen menepuk tangan Mas Adam yang berada di perutnya. Mas Adam kian memperat pelukannya. Seharusnya kayak gini, Mas Adam mengusap-usap perut sang istri. Habisnya Mas ngeselin. Udah sana. Hus-hus. Queen mengusir suaminya seperti mengusir kucing. Gak mau, elaknya. Queen susah gerak kalau kayak gini Mas, gak bisa bebas. Susah gerak bagaimana? Ini kamu lagi nyiram tanaman bisa gerak tuh. Gak bisa bebas Mas, gak bisa ke sana, ke situ. Kalau tangan Mas masih nempel di perut Queen. Kalau saya gak mau pergi gimana? Mas Adam mencium pipi istrinya. Mas gak mau pergi, Mas Adam mengangguk. Ya terpaksa Queen. Biur, biur. Biur, biur. Queen menyiram tubuh Mas Adam dengan selang air yang ada di genggaman tangan. Hihihi. Queen tertawa. Wah, kebangetan kamu, Dek. Kamu kira saya ini tanaman? Mas Adam mengusap wajahnya yang terkena air. Ya habisnya, Mas ngeselin sih. Mas Adam menyambar selang air yang dipegang Queen. Nih. Rasain, pembalasan dari saya. Biur, biur. Biur, biur. Mas Adam membalas siraman sang istri. Queen menghindar. Namun, tetap saja ia masih kena ceprikan dari air tersebut. Ampun Mas. Ampun, basah tau ih. Queen berlari. Mas Adam mengejar. Stop Mas. Haha. Queen masih berlari. Ayo, mau kemana? Kata Mas Adam yang terus mengejar Queen. Queen tiba-tiba berhenti lari, Mas. Mas Adam juga berhenti. Dan tak sengaja menabrak tubuh istrinya. Kenapa? Cape lari ya? Queen menggeleng. Terus kalau gak Cape kenapa? Putri menunjuk ke arah depan pintu masuk rumah. Mas Adam mengikuti tunjuk arah tangan sang istri. Umi, kata Mas Adam terbata. Umi Anita menatap tajam anak dan juga menantunya itu. Bagus ya kalian, seperti anak kecil saja, ucap Umi yang bersilang dada. Queen dan Mas Adam menundukkan kepalanya. Mas Adam dan Queen sedang berada di rumah Umi Anita dan juga Abi Dennis, orang tuanya Mas Adam.